Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Indonesian Wildlife Adventure. Di episode kali ini kita kembali lagi di tahun ini, tapi kita di Museum Komodo. Kita di episode ini bakal review reptil dan lain-lain lah. Jadi di sini udah kelihatan nih ada komodo ya. Tapi ya ntar banyak binatang lah, kayak reptil-reptil segala. Jadi stay tune, don't forget to like, subscribe, dan ya, see you around. Jadi di sini ada Morelia verdis atau green tree python. Ini kelihatannya yang satu lokality Sorong, yang satu aku kurang paham. Tapi yang satu di belakang tuh udah bisa dibilang adult lah. Ini jenis pohon, temunya di daerah Papua. Mereka makannya tuh kayak jenis-jenis burung sama mamalia yang di perpohonan lah. Yang satu tuh udah ready breeding. Sama ini masih termasuk appendix, jadi pohon jangan dipelihara ya guys. Jadi ini adalah gold arbudsy yang sering lihat lah di toko-toko gitu online, tapi ini masih bisa dibilang unik sama eksotik. Ini dari daerah Papua New Guinea. Ini udah bisa dibilang subadult, ya udah adult lah, tapi belum max size. Ini makannya juga mamalia sama jadi ini adalah moncong babi atau fly river turtle. Ini berasal dari daerah Papua, Irian Jaya. Ini sekarang statusnya udah dilindungi lah, udah appendix berapa ya? Tapi udah mulai terancam sama udah mulai dilindungi. Ya ini bisa dibilang eksotik lah. Itu juga dibilang pig nose turtle, soalnya kayak moncong babi lah. Ini spesiesnya fully aquatic, cuma ke atas untuk bertelur. Dan ini udah adult, udah size indukan. Jadi ini ular sanca patola atau dia Morelia amehistina. Nah, di Indonesia sendiri dibagi 4 spesies: Clastolepis, Trachea, amehistin, satu lagi kinghorni apa kurang hafal deh, pokoknya ada 4. Terus dia tuh dari Papua sama Maluku. Dia yang sama satu lagi Morelia nauta dari Tanimbar, dia lebih kuning. Jadi yang Trachea itu dari Halmahera, nauta dari Tanimbar, satu lagi Clastolepis sama amehistin ini dari Papua. Dia bisa 4 meteran. Ini salah satu sanca asli Papua yang bisa paling gede, 4 meteran. Kalau yang lain karena lebih jenis pohon, dia paling 2 meter, 2 meter setengah. Nah, ini jenis ular viper yang sangat umum di Indonesia. Di Pulau Jawa juga ada. Dia Cryptoleptrops atau Trimeresurus albolabris. Kalau bahasa Indonesianya ular bangkai laut atau ular bambu, ular gadung. Dia high venom ya, jadi nggak untuk dipiara dan nggak untuk dipegang, walaupun dia nggak dilindungin. Dia ular berbisa di Indonesia nggak ada yang dilindungin sih, karena emang nggak langka. Karena nggak ditangkep-tangkepin buat dipiara juga. Jelasin toksin ya? Nah, terus dia tuh jenis toksinnya dia hemotoksin, alias nyerang peredaran darah. Jadi ini adalah Boiga dendrophilia atau ular cincin emas. Ini walaupun mirip krait atau bungarus, ini masih beda sama krait. Ini jenis ular yang suka di pohon dan kadang-kadang turun, tapi ya seringnya di pohon lah. Ular ini low venom, jadi ya bisa berbisa rendah, sama mereka rear fang. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai keep ular yang berbisa, daripada start sama Wagler, mendingan Boiga, aman lah. Iya, karena dia tuh karakternya kalem, jadi dia aktifnya malam. Jadi kalau siang nggak aktif nih kayak gini nih. Terus ya tapi tetap kita sangat merekomendasikan dengan safety tools kayak hook dan gloves. Jadi kita tetap kalau mau mindahin dia, kepalanya tetap kita tahan pakai
stick atau hook, terus kita pegang ekor atau badan belakangnya lah. Walaupun dia nggak agresif, tapi pada saat dia aktif bisa jadi dia sangat agresif. Dia lebih banyak temuin sekitar hutan bakau. Makanan umumnya dia burung, terus kadal lain kayak bunglon. Dia lebih jarang makan mamalia. Oke, jadi sekarang ini adalah soalayar atau Sylvan dragon. Ini nama latinnya Hydrosaurus celebensis. Ini kan kelihatan nih female gara-gara soa itu layarnya kecil sama warnanya begini. Ini soalayar tuh omnivore. Jadi mereka pas kecil makannya serangga dan protein. Pas udah gede mereka lebih ke buah-buahan gitu lah. Ini udah ready untuk breeding. Ini udah size indukan banget nih. Jadi ini salah satu reptil atau kadal asli Indonesia. Walaupun Filipina punya tapi beda jenis. Ini salah satu yang paling eksotis dari ukuran. Dia dari famili Agamidae, dia paling besar. Agamid itu bunglon-bunglonan lah, londok, forest dragon. Bearded dragon pun agamid. Nah, dia nih yang paling besar. Bisa 1,2 meter. Sama ini Hydrosaurus celebensis adalah agamid paling gede. Sama celebensis juga paling gede dari keluarga Hydrosaurus. Nah, dia tuh paling eksotisnya karena selain punya fitur layar, dia punya spike juga kayak iguana. Bahkan dia punya cula, yang jantan punya jengger juga, dan dia punya mutiara-mutiara di badan. Nah, dia ini semi arboreal dan semi akuatik. Kalau masih kecil dia bisa lari di atas permukaan air sama kayak Basilis atau Jesus Christ lizard. Oke, di kandang ini ada earless monitor, salah satu lizard yang endemik ke Indonesia, sama salah satu kadal terjarang sama teraneh di dunia. Nama latinnya Lantanotus borneoensis. Sama ini di genus Lantanotus cuma ada satu spesies, dan itu ini earless monitornya Borneo. Mereka semi aquatic sama semi fossorial, jadi mereka suka gali-gali juga. Makanan utama mereka cacing sama keong, dan kadang-kadang juga makan ikan. Kadang-kadang juga makan ikan. Nah, ini masih bisa dibilang kecil, juvenil. Dan ini bisa dipanggil monitor gara-gara mereka nggak kayak kadal-kadal lain. Kalau kayak putus mereka nggak bisa tumbuh lagi. Jadi hampir kayak sama Varanus. Di kandang ini adalah Varanus salvadori atau crocodile monitor. Ini adalah biawak terpanjang di dunia dan ditemukan di Papua. Biawak ini ya kelihatan dari ekornya adalah sejenis tree monitor. Mereka di liar makannya burung-burung sama mamalia yang di pohon-pohon lah. Sama kadang-kadang juga makan reptil-reptil lain. Dia subgenus dia Papusaurus itu dia cuman dia doang. Dia sangat eksotis dan unik karena cuman saudara terdekat dia nggak ada. Kalau tree monitor itu kayak Prasinus itu kecil-kecil yang ekornya bisa ngegulung itu masih banyak jenisnya. Kalau dia doang. Dia bisa 4 meter, tapi kalau panjang dia 4 meter tuh ekornya 3 meter, badannya semeter. Yang di hadapan kita ini 1,5 meter sih lebih. Hampir 2 meter. Iya. Tapi badannya kan cuman 60 cm paling. Sama crocodile monitor atau salvadori salah satu Varanus paling pinter lah bisa dibilang. Ini kalau dari harga sih selain komodo tapi komodo kan lindungin jelas. Ini dia Varanus kedua termahal di Indonesia. Tapi dia nggak dilindungin dan dia udah ada captive breednya. Tapi captive breednya masih bisa dibilang untuk sultan. Oke teman-teman, jadi kita ada selesai nih bahasin reptil-reptil di musim komodo. Walaupun semuanya nggak kebahas, tapi yang unik-unik, yang jarang lihat udah kebahas lah. Ya, jadi kita udah keliling tadi sama sebelum kita review motornya mau bahasin ini dulu. Jadi tadi komodonya nggak ketemu, nggak tahu kemana. di kandang sih. Palingan dibawa ke dalam atau nggak lagi karantina dulu. Cuti kali komodo ya. Nah, karena hari Minggu mungkin dia nggak gajian hari Minggu. Jadi ya kita nggak sempat dapat footage komodonya. Tapi ntar pas kita kesini lagi pasti kita bakal dapat footage-nya lah.
Jadi Museum Komodo ini walaupun ya cukup bagus lah untuk di Indonesia, terus displaynya, enclosure-nya udah oke, tapi mungkin dari jenis variasi udah banyak, tapi tetap kurang lengkap dibanding karena reptil di Indonesia itu kayak Varanus aja deh, ada 30 jenis kan, belum lagi agamid, forest dragon dan jenis-jenis lain, ular kecil. Kalau breed itu bahkan python aja kita mungkin punya sekitar 11-15 spesies aja itu. Di sini udah ada lah beberapa tapi belum lengkap, tapi udah cukup bagus lah. Jadi kalau kalian mau bantu bikin tempat ini lebih bagus, bisa kunjungin sini lah. Ya, atau sumbang. Atau nggak kunjungin sini lah sekalian, biar reptil sini lebih terawat sama bakal ini lebih banyak reptil lah untuk lihat, lebih banyak spesies. Oke, thank you everyone. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol notification-nya biar tahu pas ada upload baru. Oke.